Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Faresa, NIM 51904111228 dari kelas pemrograman WebC. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan CRUD. Selanjutnya perkenalan. Sebelumnya di sini perkenalan sini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, hanya saja saya ingin mereview kembali. Perkenalan yang pertama saya adalah database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir, yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Istilah basis data berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel ini mengenai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebelumnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Selanjutnya, MySQL. Apa sih MySQL? MySQL di sini adalah sebuah database manajemen sistem manajemen basis data yang menggunakan perintah dasar SQL, struktur query language yang cukup terkenal. MySQL adalah pengembangan lanjutan dari proyek Unirek yang dikerjakan oleh Mikael Monwitness dan TCX, perusahaan perangkat lunak asal Swedia. Sayangnya, Unirek belum terlalu kompatibel dengan database dinamis yang dipakai di website. TCX kemudian mencari alternatif lain dan menemukan perangkat lunak yang dikembangkan oleh David Hughes, yaitu MiniSQL atau MSQL. Namun ditemukan masalah lagi karena MSQL tidak mendukung indexing sehingga belum sesuai dengan kebutuhan TCX. Pada akhirnya muncul kerjasama antara pengembang Unirek, Mikael Monwitness, MSQL David Hughes, dan TCX. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan sistem database yang baru, dan pada tahun 1995 dirilislah MySQL. Seperti yang dikenal saat ini, pengembangan MySQL berada di bawah Oracle. Hubungan antara PHP dan MySQL pada database. PHP dan MySQL diibaratkan seperti dua buah komputer yang berbeda, namun ketika dilihat dari sisi kita sebagai manusia tetap sama, yakni spesifikasi daripada masing-masing komputer tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya antara PHP dan MySQL memiliki kesamaan dalam hal fisik, namun berbeda dalam hal pengoperasiannya. Maka dari itu, artikel sebelumnya sudah dijelas. Oke, kita lanjutkan saja ke demonya. Demo yang pertama dilakukan adalah mempunyai exam, aplikasi exam untuk menghubungkan antara yang tadi PHP dan MySQL ke database. Yang pertama kita aktifkan yaitu Apache dan MySQL. Kita klik start keduanya sehingga muncul seperti tampilan seperti ini. Jika muncul seperti ini artinya sudah aktif. Selanjutnya kita masuk ke browser. Browser yang kita gunakan di sini ialah Opera Mini. Di sini lanjut saja localhost php myadmin. Seperti yang terlihat di sini adalah database yang telah saya buat. Yang baru saya buat adalah yang baru saya buat akhir ini adalah untuk membuat tugas ini adalah tugasku. Kita buka saja. Bentar. Ke mahasiswa, tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini mempunyai mempunyai 4 kolom yang berisi ID, NIM, nama, dan IPK yang tipenya varchar. Oke, kita lanjut saja. Selanjutnya di sini ialah database yang sudah saya buat. Sebentar. Yang pertama adalah add. Di sini yang kemudian config, di dalam config ada database host, database name. Database name di sini adalah tugasku. Tugasku di sini adalah nama dari database yang kita buat di PHP myadmin. Delete untuk menghapus, index untuk apa ini? Untuk menambahkan, dan update untuk mengupdate. Kita langsung saja demonya ke browser. Bentar.
Untuk tugas localhost, di sini pakai localhost. Itu adalah nama file di htdoc, dan indeks php itulah nama config yang tadi saya buat dan menggunakan ekstensi php. Kini klik add new user, kita isi ID-nya itu 228 saja, yaitu 3 digit terakhir dari NIM saya, dan NIM saya 51904112228. Nama saya Brian Fajharesa, dan IPK saya 380. Amin. Kita klik add. Sudah selesai, user successful. Dan coba klik sini udah muncul 59, NIM saya 51904112228, nama Brian Faresa, IPK 380. Dan update sini berisi beberapa inputan edit, beberapa yang bisa diedit, beberapa yang bisa mengedit ini dan untuk menghapus ini, beberapa fungsi yang untuk bisa mengedit dan menghapus ini. Coba kita edit, klik edit. Coba kita tes klik delete, dan sudah terhapus. Seperti itulah dari penjelasan saya mengenai tugas kali ini, ke pertemuan 8 kali ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.